Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan mempresentasikan terkait dengan investigasi sumur bawah permukaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 beranggotakan Kalista Natania dengan NIM 193, Tita Najwa dengan NIM 200, Pedro dengan NIM 215, saya sendiri dengan NIM 219, Muhammad Fabian Rebani dengan NIM 227, Alinda Sabila dengan NIM 239. Masuk kepada outline, di mana di sini terdapat 9 poin outline, di mana ada abstrak. Selanjutnya pada poin kedua ada pemetaan geologi. Yang ketiga ada inventarisasi sumur. Yang keempat ada sumur pantau. Yang kelima ada uji pengeboran dan pemeriksaan serbuk bor. Keenam ada pengukuran ketinggian air. Itu terdapat 3 poin. Di mana poin pertama itu electrical tape. Terus yang kedua ada weighted steel tape type. Terus ada pressure transducer. Setelah untuk poin ketujuh itu ada tracing teknik, di mana itu ada 3 poin juga. Yang pertama adalah natural tracer, yang ketiga ada artificial tracer, dan yang terakhir adalah metode lapangan. Untuk poin ke-8 merupakan sumber daya tambahan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk ke abstrak. Investigasi sumur bawah permukaan merupakan disiplin multidisiplin yang mengintegrasikan geologi, hidrologi, dan geofisika untuk mengkaji struktur dan dinamika lapisan bumi di bawah permukaan tanah. Dengan fokus utama pada eksplorasi sumber daya alam seperti air tanah, minyak, gas, dan mineral. Proses ini melibatkan penggunaan teknik non-invasif seperti seismik, refleksi, resistivitas elektrik, dan magnetotelurik untuk memetakan anomali bawah tanah, sehingga memungkinkan identifikasi sumur alami atau buatan tanpa penggalian ekstensif yang beresiko tinggi, menurut Reynolds 2011. Dalam konteks global, investigasi ini krusial untuk mitigasi bencana alam seperti longsor atau gempa bumi, serta untuk perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Misalnya, teknik resistivitas 2 dimensi telah terbukti efektif dalam mendeteksi variasi konduktivitas tanah yang menunjukkan keberadaan akuifer atau zona patahan dengan akurasi yang dapat mencapai 90% dalam kondisi lapangan yang optimal menurut Log 2004. Selain itu, pendekatan ini mendukung kebijakan lingkungan dengan meminimalkan dampak ekologi, seperti pencemaran air tanah akibat eksplorasi konvensional. Studi empiris menunjukkan bahwa integrasi data geofisika dengan model numerik seperti yang dikembangkan dalam penelitian geofisika terapan meningkatkan presisi prediksi sumber daya bawah tanah, menurut Kairi et al. 2002. Dengan kemajuan teknologi seperti drone dan sensor IoT, investigasi sumur bawah permukaan kini lebih efisien dan akurat, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data ilmiah untuk keberlanjutan sumber daya geologi global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi terkini dan tantangan dalam aplikasi praktis, dengan harapan memberikan wawasan baru bagi praktisi dan penelitian di bidang geosains. Untuk kata kuncinya sendiri itu ada eksplorasi sumber daya alam, hidrogeologi, dan investasi sumur bawah permukaan. Next. Selanjutnya ada pemetaan geologi, di mana eksplorasi air tanah ini sangat bergantung pada kerangka kerja geologi pada suatu wilayah. Oleh karena itu, langkah awal yang paling penting adalah pemetaan geologi di permukaan dan di bawah permukaan yang menjadi salah satu fase awal dari investigasi eh, eksplorasi air tanah. Di sebagian besar wilayah Amerika Serikat telah dilakukan beberapa pemetaan geologi, dan ini berfungsi sebagai dasar untuk pemetaan yang diperlukan dalam studi air tanah. Yang paling penting yang untuk diperhatikan adalah litologi, karena hal ini yang akan memengaruhi dalam keterdapatan pergerakan dalam air tanah. Pada tahap awal investigasi, pemetaan bawah permukaan mengenai ketebalan dan konfigurasi aquifer jarang didapatkan. Bawah permukaan dipetakan dalam penampang melintang dari log sumur dengan bantuan teknik survei geofisika. Log yang dikumpulkan dari pengebor sumur, pemilik sumur, arsip lembaga publik, dan perusahaan eksplorasi minyak dan gas yang sangat menunjang untuk pemetaan. Jika memungkinkan, sumur yang tidak memiliki log harus diambil data lognya dengan peralatan geofisika dan dikorelasikan dengan geologi yang diketahui di sekitar sumur.
Selanjutnya, inventarisasi sumur. Inventarisasi sumur merupakan tahapan penting dalam studi hidrogeologi, berfungsi sebagai dasar dalam memahami karakteristik sistem akuifer dan dinamika air tanah di suatu wilayah. Kegiatan ini mencakup pencatatan data administratif seperti identitas pemilik dan lokasi sumur, tapi juga mengumpulkan informasi teknis yang meliputi kedalaman, diameter, konstruksi sumur, metode pengeboran, kondisi muka air, serta parameter hidrogeologi seperti litologi, struktur geologi, dan kualitas air. Data yang diperoleh melalui inventarisasi digunakan untuk menentukan distribusi spasial dan karakteristik fisik akuifer, menilai potensi serta kapasitas penyimpanan air tanah, dan memantau perubahan muka air. Seiring waktu akibat aktivitas alami maupun antropogenik, inventarisasi sumur tidak hanya berperan sebagai kegiatan pendataan, tetapi juga sebagai langkah ilmiah yang mendukung pemodelan air tanah, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta analisis potensi panas bumi pada wilayah penelitian. Berikut format inventarisasi dari Moore J. Field Hydrogeology, A Guide for Site Investigation and Report Preparation. Berikutnya ada sumur pantau. Sumur pemantauan dirancang untuk memperoleh informasi air tanah yang representatif dan sampel kualitas air dari akuifer tertentu pada interval kedalaman yang dipilih. Sumur pemantauan yang dibangun dan dikembangkan sesuai dengan praktik standar diharuskan menghasilkan sampel yang relatif bebas kekeruhan. Desain sumur pemantau yang disarankan diberikan dalam ASTM 1990 halaman 952 dan pembahasan rinci tentang konstruksi sumur pemantau diberikan dalam Nielsen 1991. Pada gambar ini itu adalah item yang penting di buku lapangan, yaitu terdapat team members atau nama anggota tim yang terlibat dalam kegiatan lapangan. Yang kedua yaitu purpose of sampling, bertujuan pengambilan sampel, misalnya untuk analisis kualitas air atau identifikasi lapisan akuifer. Yang ketiga ada location topographic map, lokasi pengambilan sampel yang dicatat berdasarkan peta topografi. Kemudian yang keempat ada type of site, yaitu jenis lokasi, misal sumur, mata air, sungai, atau bor eksplorasi. Yang kelima ada name and address of file contact, nama dan alamat kontak lokal yang dapat dihubungi. Yang keenam, ada date of time of sample collection, waktu dan tanggal pengambilan sampel. Yang ketujuh ada weather condition, yaitu kondisi cuaca saat pengambilan sampel, karena dapat mempengaruhi hasil. Yang kedelapan, terdapat purging information, yaitu informasi tentang pembuangan air awal dari sumur sebelum pengambilan sampel. Yang kesembilan adalah sampling device, alat yang digunakan untuk mengambil sampel. Yang ke-10 terdapat sampel containers, yaitu jenis wadah sampel yang digunakan. Yang ke-11 terdapat sampel treatment, perlakuan atau pengawetan terhadap sampel setelah diambil. Yang terakhir yaitu ada fotograf, yaitu dokumentasi visual lokasi dan kondisi lapangan. Kemudian tujuan utamanya adalah membangun sumur yang dapat diandalkan untuk data dan sampel tingkat air serta kualitas air, dan benar-benar mewakili zona yang menjadi fokus. Tujuan untuk sumur pemantauan atau program sumur pemantauan harus didefinisikan dengan jelas agar dapat dicapai. Gambar ini merupakan konstruksi sumur yang di mana terdapat beberapa bagian penting. Terdapat seal, yaitu menunjukkan ketebalan dan kedalaman semen atau bahan penjaga di sekitar casing, berfungsi untuk mencegah masuknya air permukaan atau kontaminan ke dalam sumur. Yang kedua ada casing. Casing melindungi dinding lubang bor dari runtuhan dan menjaga stabilitas struktur sumur. Kemudian yang keempat, terdapat screen, bagian berlubang di dasar sumur yang memungkinkan air dari lapisan akuifer masuk ke dalam sumur sambil menahan partikel halus. Kemudian terdapat gravel pack, terdapat di sekitar screen, berfungsi menyaring tambahan sedimen dan menjaga aliran air yang stabil ke dalam sumur. Selanjutnya adalah uji pengeboran dan pemeriksaan sumur bor. Untuk penjelasannya sendiri mengenai uji pengeboran dan pemeriksaan sumur bor ini mengacu kepada ketika data sumur yang ada tidak memadai,
Pemboran uji eksplorasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi bawah permukaan. Sumur dibor menggunakan metode seperti rotary dan cable tool. Dan log mencatat detail seperti pembor, lokasi, kedalaman, tingkat air, dan litologi. Potongan bor diperiksa di bawah lensa tangan atau mikroskop untuk ukuran butir menggunakan skala Wentworth. Warna, penyortiran, dan porositas memperkirakan konduktivitas hidraulik. Misalnya pasir kasar mungkin menunjukkan permeabilitas tinggi, sementara tanah liat menunjukkan rendah. Log juga mencatat air pertama yang ditemui dan perubahan selama pemboran. Proses ini memberikan sampel langsung untuk analisis laboratorium dan membantu menyempurnakan peta akuifer serta memastikan karakteristik akurat formasi yang tidak terkonsolidasi atau terkonsolidasi. Selanjutnya di sini terdapat dua gambar di mana pada gambar pertama atau gambar 4 merupakan metode rotary dan gambar 5 merupakan metode kabel tool. Untuk penjelasannya sendiri terkait dengan metode rotary merupakan eh ini gambar merupakan cara kerja sumur bor yang dilengkapi pompa tangan untuk mengakses air dari akuifer atau lapisan bawah, bawah air. Untuk penjelasannya sendiri terdapat pada poin pertama yaitu struktur sumur pipa, di mana STD pipe well casing atau selubung sumur pipa standar. Ini adalah pipa besar yang dipasang dari permukaan hingga kedalaman tertentu di dalam lubang bor. Fungsinya sendiri yaitu untuk ada tiga. Yang pertama adalah mencegah dinding lubang bor runtuh. Yang kedua adalah melindungi sumur dari kontaminasi air permukaan. Dan yang ketiga adalah menyediakan jalur aman untuk pemasangan pompa. Sebenarnya ada sand or gravel atau pasir atau kerikil. Ini adalah lapisan tanah atau formasi geologi yang menahan dan menyediakan air tanah atau aquifer. Bagian ujung bagian ujung bawah sumur ini biasanya menembus lapisan. Sebenarnya adalah sanitary seal atau segel sanitasi. Segel sanitasi ini merupakan penutup kedap air di permukaan sumur, biasanya berupa penutup beton atau bahan lain di sekeliling casing sumur. Fungsi utamanya sendiri adalah untuk mencegah masuknya kontaminan dari permukaan seperti air hujan, kotoran, atau serangga ke dalam sumur. Selanjutnya yang kedua itu adalah sistem pompa piston, di mana komponen-komponen berikut yang dijelaskan itu merupakan termasuk ke dalam sistem pompa piston ini. Komponennya sendiri itu terdapat 5. Yang pertama adalah pump rod atau batang pompa. Atau batang pompa ini sendiri merupakan batang baja panjang yang menghubungkan pegangan atau tuas pompa di permukaan dengan pump silinder atau silinder pompa. Di bawah ini batang ini bergerak naik turun saat pompa dioperasikan. Selanjutnya adalah drop pipe atau pipa tegak atau pipa penurun juga. Pipa ini menahan silinder pompa dan menjadi jalur keluarnya air dari silinder menuju pump discharge di permukaan. Pipa ini berada dalam welling casing. Sebenarnya adalah coupling atau sambungan. Bagian yang digunakan untuk menyambung segmen-segmen drop pipe atau pump rod atau menyambungkan drop pipe ke pump cylinder. Selanjutnya adalah pump cylinder atau silinder pompa. Bagian inti pompa yang terletak di bawah permukaan air. Di dalamnya terdapat piston. Piston ini tidak selalu terlihat jelas di gambar ini tidak terlalu terlihat jelas. Dan juga ada katup valve. Untuk cara kerja sendiri, saat pump rod bergerak naik, piston akan mengangkat air dari silinder ke drop pipe. Saat pump rod bergerak turun, air dari bawah akan masuk mengisi silinder melalui katup. Dan yang terakhir adalah pump intake pipe atau pipa masuk pompa. Bagian pipa paling bawah yang terhubung ke dalam silinder, tempat air dari aquifer disedot masuk ke dalam silinder pompa. Untuk yang ketiga adalah output pompa. Untuk output pompa sendiri ada satu poin yaitu adalah pump discharge atau saluran keluar pompa. Di mana untuk penjelasan sendiri bagian ini berada di permukaan tempat air yang telah dipompa naik, dikeluarkan dan dapat digunakan. Untuk kesimpulannya pada gambar ini sendiri adalah representatif klasik dari instalasi sumur air tanah yang dilengkapi pompa tangan yang sangat umum digunakan di daerah pedesaan atau lokasi tanpa akses listrik untuk mendapatkan air minum yang aman atau air yang aman. Selanjutnya pada gambar kedua itulah gambar kabel tool. Di sini penjelasannya sendiri terdapat beberapa komponen. Untuk komponen pertama sendiri, untuk penjelasan kabel tool ini sendiri adalah salah satu teknik pengeboran tertua dan paling sederhana.
Untuk prinsip kerjanya sendiri secara mudah adalah mengangkat dan menjatuhkan mata bor berat secara berulang-ulang ke dasar lubang bor untuk memecah dan menghancurkan material batuan atau tanah. Untuk poin pertama yaitu komponen struktur menara dan tenaga. Di sini dapat dilihat di situ ada komponen yaitu derrick atau menara bor. Itu berfungsi sebagai menara tinggi yang terbuat dari baja atau kayu. Fungsinya sendiri adalah untuk menahan crown block dan menyediakan ketinggian yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian alat bor atau drilling cable serta memasang dan mencabut pipa selubung atau casing. Itu adalah crown block atau blok mahkota. Blok kontrol stationer yang terpasang di puncak derrick yang mengarahkan kabel-kabel bor dan pipa ke drum putar di permukaan. Selanjutnya ada engine atau mesin, sumber tenaga yang menggerakkan seluruh sistem termasuk walking beam dan berbagai drum. Selanjutnya yang kedua adalah mekanisme gerak bolak-balik atau berfungsi, di mana di situ ada terdapat 4 poin, di mana adalah walking beam atau balok bergerak. Balok bergerak ini sendiri fungsinya adalah untuk mentransfer gerak vertikal ke drilling cable. Jadi adalah drilling cable atau kabel bor. Di sini fungsi utamanya itu adalah untuk nantinya kabel ini diturunkan melalui crown block dan terhubung ke walking beam melalui traveling block. Selanjutnya adalah traveling block sendiri atau blok bergerak yang berfungsi utama untuk menahan dan mengarahkan drilling cable agar dapat bergerak naik turun. Selanjutnya adalah poin ketiga yaitu rangkaian alat bor atau bottom hole assembly. Di mana di sini ada dua, yaitu ada stem atau batang berat dan juga ada bit atau mata bor. Di mana untuk stem sendiri berfungsi untuk menahan berat dan juga menjaga kelurusan. Sedangkan untuk bit atau mata bor sendiri berfungsi untuk menghantam atau memecahkan batuan di dasar lubang bor. Untuk yang keempat itu ada sistem pengangkatan pipa dan lumpur. Di mana di sini terdapat beberapa poin, yaitu adalah baler atau alat keruk pengangkut, di mana fungsinya ini digunakan untuk mengangkat serpihan batuan dan lumpur dari dasar lubang. Selanjutnya adalah sand or bale line atau kabel pasir atau keruk, berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan baler. Selanjutnya ada sand reel atau drum kabel keruk, itu berfungsi untuk mengontrol sand or bale line atau terus selanjutnya ada bull well atau roda utama. Di sini berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan seluruh rangkaian alat bor. Selanjutnya adalah calf wheel atau roda pembantu, di mana di sini berfungsi untuk melapisi lubang bor. Di sini ada casing line, kabel pipa selubung, itu berfungsi untuk menarik dan melepaskan pipa selubung casing. Untuk ringkasan caranya kerjanya sendiri itu terdapat 4 poin, di mana pengeboran itu mesin menggerakkan walking beam yang secara bergantian mengangkat dan menjatuhkan drilling cable dan rangkaian bit ke dasar lubang. Selanjutnya nanti akan terjadi pemecahan, di mana terjadi akibat gaya pukul atau perkusi dari bit memecahkan batuan di dasar lubang. Terus selanjutnya terjadi pembersihan, di mana setelah kedalaman tertentu tercapai, rangkaian alat bor ditarik dan baler diturunkan untuk mengeruk dan mengangkat serpihan batuan atau lumpur keluar dari sumur. Dan yang terakhir adalah pemasangan casing, di mana pipa selubung atau casing dipasang untuk mencegah dinding lubang bor runtuh sebelum proses pengeboran itu terjadi. Selanjutnya adalah pengukuran ketinggian air. Pengukuran muka air di sumur observasi merupakan sumber utama informasi tentang tekanan hidrologis yang mempengaruhi proses pengisian kembali, recharge, penyimpanan atau storage, dan pelepasan atau yang bisa disebut juga sebagai discharge air tanah. Pengukuran jangka panjang memberikan data penting untuk mengevaluasi perubahan kondisi air tanah, membangun model aliran, serta menilai efektivitas pengelolaan sumber daya air. Data ini berguna untuk memantau perubahan penyimpanan, laju ekstraksi, hubungan air tanah dan air permukaan, karakter hidrolik akuifer, serta memperkirakan recharge, discharge, dan arah aliran air tanah. Jumlah dan lokasi sumur observasi harus disesuaikan dengan kondisi geologi dan kompleksitas akuifer. Program pemantauan perlu mencakup parameter tambahan seperti curah hujan dan aliran sungai, dengan penerapan jaminan mutu melalui inspeksi, titik acuan permanen, dan uji hidrolik berkala. Pengukuran muka air dilakukan menggunakan pita baja, pita listrik, saluran udara, atau transducer tekanan. Ini merupakan alat electrical tape atau eh, kawat listrik yang dilengkapi dengan probe listrik, kemudian diturunkan ke dalam air. Dan ketika menyentuh permukaan air, rangkaian listrik tertutup dan menyebabkan lampunya menyala.
atau busernya berbunyi sebagai tanda bahwa air ini telah terdeteksi. Kawat elektrik ini umumnya memiliki tanda setiap 1/100 meter atau kaki hingga hasil pengukuran ini lebih cepat dan akurat. Namun untuk sumur yang dalam atau lebih dari 70 meter, peregangan kabel dapat menimbulkan kesalahan yang kecil dalam pembacaan. Selanjutnya itu ada weighted steel type atau pipa baja basah yang dimana menurut buku yang telah diberikan itu ada penjelasan merupakan di sini sebelum 1960-an itu pengukuran muka air tanah manual menggunakan pita baja berlapis kapur. Jadi untuk pengukuran ini dari titik ukur atau MP diulang 3 kali untuk akurasinya per 1 mm. Metode ini kini dipakai untuk mengkalibrasi transducer tekanan dan juga masalahnya bisa berupa kelembapan casing, air terjun, dan atau ini minyak. Lalu selanjutnya metode pipa baja basah ini dalam eksplorasi air tanah karena sangat fundamental karena menyediakan data muka air esensial dan juga data ini penting untuk menentukan elevasi fisiometrik, gradien hidrolik dan juga cadangan air. Meski digantikan sensor modern, pita baja ini tetap dipakai untuk kalibrasi transducer dan ini mungkin di kanan ini gambar pita baja yang sudah modern dan kurang lebihnya sama seperti pita baja basah yang dijelaskan seperti itu. Terima kasih. Ini merupakan alat yang namanya itu pressure transducer yang merupakan alat yang bekerja dengan mendeteksi tekanan kolom air di atas sensor untuk menentukan kedalaman muka air. Metode ini sangat efektif untuk uji aquifer atau aquifer test karena mampu merekam perubahan muka air tanah secara cepat dan berkelanjutan. Dari data transducer ini biasanya direkam secara otomatis oleh data logger seperti in situ logger sehingga hasilnya dapat dianalisis secara digital. Menurut Freeman dan kawan-kawan tahun 2004, transducer ini memiliki tekanan bertipe terendam atau submersible pressure transducer dan banyak digunakan dalam penyelidikan hidrologi karena kemampuannya memberikan data yang kontinu dan akurat. Itu adalah tracing teknik. Untuk penjelasannya sendiri di sini adalah pendahuluan di mana teknik penelusuran air tanah atau ground watering tracing telah menjadi metode penting dalam hidrogeologi, terutama untuk mengkarakteristikan sistem aliran di lingkungan batuan kars dan batuan retak yang kompleks dengan mengukur properti in situ atau uji penjejak menghasilkan data empiris yang unggul dibandingkan simulasi hipotesis. Data peroleh kembali penjejak atau trace recovery sering dikombinasikan dengan data debit. Sangat berguna untuk mengidentifikasi dan mengukur properties kritis seperti jalur air, kecepatan air, kondisi batas, dan waktu sejak recharge. Selain itu, metode ini digunakan untuk menyelidiki proses solute transport atau seperti transport reaktif dan transport yang difasilitasi koloid. Menyempurnakan model hidrologi dan efektif dalam merancang atau menguji sistem pemantauan air tanah. Keberhasilan uji ini sangat bergantung pada sifat konservatif penjejak, deteksi yang jelas, dan desain uji yang holistik. Secara desain, penelusuran dibagi menjadi 2 kategori. Penelusuran label atau label tracing yang bertujuan untuk mengidentifikasi air atau kontaminan berdasarkan penjejak yang sudah ada secara alami. Dan penelusuran pulsa atau pulse tracing yang melibatkan penyuntikan penjejak pada konsentrasi yang jauh lebih tinggi dari latar belakang dalam merancang uji. Penting untuk menentukan lokasi penyuntikan dan pengambilan sampel, seperti mata air, sungai, atau sumber buatan. Dan apakah akan memanfaatkan gradien alami atau menciptakan gradien paksa pada muka air tanah. Penjejak terbagi menjadi alami, seperti isotop, stabil, atau radioaktif, ion, suhu, dan mikroorganisme, yang lebih cocok untuk pelabelan air, dan buatan seperti penawar organik, fluorokarbon, dan garam klorida atau bromida yang lebih sesuai untuk pengukuran pulsa. Kemudian ada natural tracers. Menurut Clark and Fritz tahun 1997, natural tracers ini dia merujuk pada isotop lingkungan, yaitu sebagai isotop yang terjadi secara alami dari unsur-unsur yang ditemukan dan berlimpah di lingkungan. Isotop stabil hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan karbon telah terbukti menjadi tracer alami yang serbaguna. Untuk elemen tertentu,
rasio dua isotop yang paling melimpah dapat bervariasi karena pemisahan atau fraksinasi yang terkait dengan perbedaan massa isotopik dan laju reaksi. Ini memungkinkan rasio isotop dari elemen yang sama menjadi sidik jari atau kondisi iklim dan hidrologi. Ini ada beberapa poin dari isotop oksigen dan hidrogen. Yang pertama, isotop stabil oksigen dan hidrogen antara 180 dan 160 dan 2H dan 1H adalah tracer ideal dari sumber pergerakan air karena merupakan konstituen integral dari molekul air. Yang kedua, ada isotop stabil oksigen dan hidrogen yang berperilaku konservatif karena interaksi dari materi organik dan geologis di sepanjang jalur aliran akan memiliki efek yang dapat diabaikan pada rasio isotop dalam molekul air. Yang ketiga adalah rasio isotop untuk 180 sampai 160 dan 2H sampai 1H diekspresikan sebagai perbedaan delta antara rasio terukur sampel dan referensi dibagi dengan rasio terukur referensi. Karena proses fraksinasi tidak menyebabkan variasi yang besar dalam rasio isotopik, nilai ini diekspresikan sebagai perbagian per 1000 atau per mil dengan perbedaan dari referensi. Selanjutnya adalah variasi ketinggian lintang dan curah hujan tahunan. Lelehan salju yang sangat berpengaruh dalam komposisi 180 sampai 160 dari air recharge. Kemudian selanjutnya ada fraksinasi isotopik dapat lebih jelas dalam kondisi suhu rendah daripada dalam kondisi suhu yang lebih hangat. Yang terakhir adalah rasio 180 dan 160 juga dapat diukur untuk oksigen dalam molekul selain air, termasuk konstituen terlarut yang umum seperti sulfat, karbonat, dan juga nitrat. Selanjutnya, natural traces, isotop sulfur, nitrogen, dan karbon. Yang pertama ada rasio isotop stabil untuk 34S, 32S, 15N per 14N, dan 13C per 12C. Juga merupakan tracer yang berguna. Isotop-isotop ini adalah konstituen yang terlarut dalam air atau terbawa dalam fase gas. Selanjutnya, rasio isotop stabil dan dari sulfur, nitrogen, dan karbon terlarut dapat diubah secara signifikan oleh reaksi dengan materi organik dan geologis. Namun, data untuk isotop-isotop ini dapat memberikan informasi tentang reaksi yang bertanggung jawab atas keberadaan mereka di dalam air dan jalur aliran yang tersirat oleh keberadaan mereka. Selanjutnya, rasio isotopik untuk elemen-elemen ini juga diekspresikan sebagai perbedaan antara sampel dan referensi. Rasio 13C per 12C dapat berguna untuk menelusuri sumber karbon dan reaksi untuk spesies organik dan anorganik yang berinteraksi. Rasio 15N per 14N berguna untuk mengevaluasi reaksi nitrogen dalam air. Misalnya, hubungan antara rasio 15N per 14N dan rasio 18O per 16O nitrat dapat digunakan untuk membantu membedakan sumber nitrat, dan rasio 18O per 116O nitrat adalah tracer yang baik untuk gentrification. Dan yang terakhir, rasio 34S per 32S dalam sulfat terlarut, sulfida HS- dan gas hidrogen sulfida H2S dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi leachate, tempat pembuangan sampah, dan drainase tambang asam, serta penanggalan air tanah pereduksi sulfat. Selanjutnya, tritium 3H adalah isotop radioaktif hidrogen dengan waktu paruh 12,43 tahun yang terbentuk secara alami di atmosfer dan meningkat tajam akibat uji coba nuklir pada tahun 1950 sampai 1993. Kehadiran tritium di atas kadar alami menunjukkan air tanah yang terisi ulang setelah periode tersebut. Karena tritium merupakan bagian dari molekul air, ia menjadi satu-satunya metode langsung untuk menentukan umur air tanah muda kurang dari 50 tahun. Namun, peluruhan radioaktif dan pencampuran air membuat penentuan usia absolut sulit dilakukan. Dan yang terakhir, dari natural traces ada karbon 14 dengan waktu paruh 5.730 tahun digunakan untuk menaksir usia air tanah yang berasal dari zaman kuarter akhir. Isotop ini masuk ke air tanah sebagai 14CO2 dari zona tanah dan bahan organik. Penentuan umur dilakukan dengan mengukur peluruhan karbon 14 dalam karbon terlarut. Namun hasilnya dipengaruhi oleh reaksi karbonat, kontaminasi, dan pengenceran akibat aktivitas manusia, sehingga memerlukan koreksi
analitis yang cermat. Selanjutnya ada artificial tracer. Jadi artificial tracer sendiri ini merupakan zat yang dimasukkan ke dalam sistem aliran air tanah, baik untuk uji pelacakan yang disengaja maupun secara tidak disengaja. Misalnya suatu tumpahan. Nah, tes ini itu digunakan untuk memahami arah, kecepatan, dan koneksi aliran air. Kemudian ada kriteria tracer yang ideal. Jadi suatu zat dianggap sebagai pelacak yang cocok jika memenuhi 7 syarat utama. Yang pertama, tidak beracun bagi manusia dan ekosistem. Yang kedua, tidak ada secara alami dalam air tanah atau hanya ada pada konsentrasi yang sangat rendah dan konstan. Yang ketiga, larut dalam air dan larutannya memiliki kepadatan yang hampir sama dengan air atau tidak mempengaruhi aliran alami. Yang keempat ada konservatif, yang dimana dia tidak bereaksi atau terdegradasi secara signifikan selama pengujian. Yang kelima, mudah dimasukkan ke dalam sistem aliran. Yang keenam, dapat dideteksi dengan jelas pada konsentrasi yang sangat rendah. Yang terakhir, terjangkau dan mudah didapatkan. Selanjutnya ada pewarna fluoresen. Jadi pewarna fluoresen organik adalah tracer yang paling umum digunakan karena sifat-sifatnya yang menguntungkan. Pewarna ini merupakan beberapa tracer air tanah buatan yang paling sensitif secara analitik, serbaguna, non-toksik, dan murah. Penggunaan pewarna ini untuk menelusuri air tanah sudah ada sejak setidaknya tahun 1877. Ketika fluorescen digunakan sebagai tracer untuk membuktikan hubungan antara sungai Danube dan mata air Ache. Pewarna fluoresen yang umum digunakan dalam investigasi air tanah meliputi sulforodamin B, rodamin B, fluorens atau uranin rhodomine, WT, eosin, dan floksin. Banyak pewarna yang telah disetujui untuk digunakan sebagai tracer di aquifer dan sungai yang digunakan untuk mendapatkan pasokan air minum. Namun, beberapa negara bagian mungkin membatasi penggunaan tracer buatan di air tanah. Pewarna ini dapat dideteksi pada konsentrasi yang sangat rendah. Sebagian besar pewarna akan bekerja dengan baik di perairan dengan pH mendekati netral. Selanjutnya yang digunakan yaitu garam. Nah, garam ini sangat larut, kemudian relatif murah, konservatif, dan non-toksik. Pada konsentrasi yang biasanya digunakan untuk penelusuran dan juga mudah dideteksi pada konsentrasi rendah. Klorida terjadi secara alami di beberapa air tanah, seringkali dalam puluhan hingga ratusan bagian per juta. Konsentrasi alami bromida jauh lebih rendah. Yang kedua, klorida umumnya digunakan sebagai tracer label untuk klum kontaminan yang berasal dari tempat penimbunan sampah atau fasilitas industri lainnya. Teknik penelusuran sungai yang meliputi injeksi terus-menerus dengan konsentrasi tracer konstan memberikan pengukuran debit sungai yang sangat akurat berdasarkan pengenceran tracer dan memberikan informasi rinci tentang zona inflow air tanah ke sungai. Kemudian ada klorofluorokarbon atau CFC. Sejak tahun 1930-an, CFC merupakan senyawa organik sintetis yang digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan pendingin yang telah dilepaskan ke atmosfer. Senyawa-senyawa ini yang sering disebut secara kolektif sebagai freon, larutan dalam presipitasi dan kemudian didistribusikan ke seluruh sistem hidrologi termasuk recharge air tanah. CFC yang paling umum digunakan untuk penelusuran air tanah adalah CFC 11, 12, dan 113. Senyawa ini non-toksik, tidak mudah terbakar, dan non-karsinogenik. Data konsentrasi untuk CFC ini dapat digunakan untuk menelusuri aliran air tanah, mudah dengan menetapkan waktu tinggal atau usia nyata. Usia ditetapkan dengan membandingkan konsentrasi yang diukur di air tanah dengan konsentrasi atmosfer historis yang diketahui dengan konsentrasi terhitung yang diperkirakan ada dalam air yang seimbang dengan udara. Kemudian ada metode lapangan. Kegunaan dan kesesuaian uji penanda air tanah bergantung pada tujuan penyelidikan hidrogeologi. Uji ini efektif jika kecepatan aliran air tanah cukup tinggi, sehingga hasil dapat diperoleh dalam waktu kurang dari 1 tahun. Keberhasilan uji penanda dipengaruhi oleh desain uji yang baik, penentuan lokasi injeksi, dan pengambilan sampel, jenis penanda, sensitivitas deteksi, serta interpretasi hasil. Sebelum uji dilakukan, diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi geologi dan hidrologi untuk menentukan jenis tracer, metode injeksi, lokasi pengambilan sampel, dan jenis isotop yang digunakan. Jumlah tracer
yang diinjeksikan harus diketahui untuk menghitung efisiensi dan arah aliran air tanah. Dalam analisis isotop seperti isotop stabil dan radioaktif, setiap jenis isotop memerlukan metode pengambilan sampel dan analisis yang berbeda. Isotop air biasanya memiliki prosedur sederhana dibanding isotop karbon, sulfur, atau gas terlarut. Pengambilan sampel sebaiknya dilakukan 3-4 kali selama 1 tahun hidrograf untuk memahami dinamika aliran air tanah. Pengambilan sampel O dan H dilakukan menggunakan tabung borosilikat dan dianalisis dengan spektrometer massa. Sementara tritium diukur dengan metode scintillation counting setelah proses pengayaan elektrolitik. Selain isotop, pewarna organik juga digunakan sebagai tracer karena murah dan mudah dideteksi. Pemilihan pewarna harus mempertimbangkan sifat kimia, toksisitas, serta kondisi lingkungan, pH dan suhu. Injeksi dapat dilakukan ke sumur, sungai, parit, atau lubang kars. Sampel air harus disimpan dalam wadah tertutup dan dingin untuk mencegah degradasi pewarna. Analisis dilakukan dengan spektrofluorometer atau fluorometer portable dan kadang dengan kantong arang aktif sebagai detektor pasif. Aturan utama dalam uji tracer adalah mengambil sampel dari banyak lokasi dan dengan frekuensi tinggi agar kurva pemulihan tracer terhadap waktu dapat dianalisis secara akurat. Selanjutnya di sini untuk terkait kesimpulan di mana poin pertama di sini tahapan fieldwork investigasi hidrogeologi dibagi menjadi beberapa fase meliputi penetapan tujuan proyek, pemetaan geologi, inventarisasi sumur dan lubang uji, dan juga logging sumur. Dan juga pengamatan muka air, pengambilan sampel air untuk analisis kimia, pengumpulan dan data penggunaan air, pengobaran uji, dan juga pengujian aquifer. Lalu untuk pemetaan geologi sendiri, itu penambangan bawah permukaan sangat krusial karena kerangka geologi adalah kunci utama untuk semua studi air tanah atau subsurface investigation tadi, dan juga data pemetaan bawah permukaan biasanya dapat dari logging sumur dan juga survei geofisika yang membantu ketebalan aquifer. Lalu selanjutnya itu inventarisasi sumur mencatat secara detail semua umur, lubang uji dan juga mata air yang ada di area studi termasuk data teknis sumur seperti kedalaman, metode pengeboran, diameter, status aktif atau kualitas air, yield, dan juga lokasi GPS. Inventarisasi ini membantu menentukan lokasi sumur dan pelacakan sumber daya air. Lalu yang selanjutnya itu sumber monitor yang dibuat khusus untuk memperoleh informasi representatif tentang air tanah atau kualitas air dari aquifer tertentu pada kedalaman yang dipilih. Desain sumber monitor harus memastikan sampel air yang bersih dan data muka air yang akurat. Lalu selanjutnya itu pengeboran uji dan juga analisis potongan bor untuk mengisi kekosongan data tidak dapat dipenuhi dari sumur existing. Tetapi pengeboran baru dilakukan untuk mendapatkan data lebih rinci mengenai stratigrafi dan sifat aquifer. Potongan bor atau cutting bor di sini dianalisis menggunakan metode standar untuk menentukan litologi dan juga kondisi hidrogeologi. Nah, selanjutnya itu pengukuran muka air merupakan sumber data utama untuk memahami tekanan hidrolik, penyimpanan, serta perubahan dalam aquifer. Pengukuran ini dilakukan secara sistematik dan juga berkala untuk penggunaan jangka panjang yang diperlukan dalam model dan juga manajemen air tanah. Yang selanjutnya itu instrumen pengukuran berbagai metode manual dan elektronik digunakan termasuk pita baja basah, pita listrik, dan juga transducer tekanan submersible yang memungkinkan pengukuran muka air secara akurat bahkan saat perubahan cepat pada pengujian aquifer. Lalu yang terakhir itu ada teknik tracing dengan penggunaan isotop alami dan juga buatan sebagai tracer untuk melacak aliran tanah, kecepatan aliran, sumber pengisian, dan interaksi dengan air permukaan. Lalu tracer ini juga penting untuk evaluasi jalur aliran dan juga kontaminasi sebagai hidrogeologi. Mungkin ini daftar pustaka yang kami pakai selain dari buku yang telah diberikan. Mungkin sekian, terima kasih untuk teman-teman yang menonton. Semoga mendapatkan insight baru dari apa yang telah buku yang telah kita resumkan. Dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.